Oke, halo semua. Kali ini kita mau coba bongkar sesuatu yang kayaknya kita lihat setiap hari, tapi jarang banget kita pikirin asal-usulnya. Polisi. Ya, kita mau lihat sejarahnya yang ternyata panjang banget dan jujur aja penuh kejutan. Ini bakal jadi perjalanan seru buat ngerti gimana sih cara kita ngejaga ketertiban itu, dan siapa yang ngejagain, terbentuk selama ribuan tahun. Nah, pertanyaan ini kan kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu bakal bawa kita jalan-jalan ribuan tahun ke belakang, dari zaman peradaban kuno sampai ke jalanan kota yang kita kenal sekarang. Oke, siap? Yuk kita mulai. Jadi gini, jauh sebelum ada seragam biru atau mobil patroli yang wira-wiri, ide buat menjaga ketertiban itu ternyata udah ada. Tapi bentuknya itu beda banget. Malah kalau boleh jujur agak aneh kalau kita bandingin sama standar sekarang. Bener-bener di luar bayangan kita deh. Nah, ini dia yang seru. Coba lihat deh betapa beragamnya caranya. Di Tiongkok kuno ada prefek, semacam manajer lingkungan gitulah tugasnya. Terus pindah ke Mesir, ini gila sih. Mereka beneran pakai babun sama monyet yang udah dilatih buat nangkepin orang. Bisa bayangin nggak? Sementara itu di Athena, tugas polisi malah dikasih ke budak milik negara. Beda lagi di Roma. Di sana ada vigiles yang tugasnya double, jadi pemadam kebakaran sekaligus ronda malam. Tapi ya, nggak semuanya seunik monyet penangkap maling tadi. Ada juga sisi yang lebih gelap. Contohnya di Sparta, mereka punya polisi rahasia namanya Crypteia, yang tugas utamanya justru buat mata-matain dan ngontrol warganya sendiri. Ini nunjukin sesuatu yang penting. Dari dulu banget, fungsi polisi itu udah punya dua sisi. Bisa jadi pelindung, tapi bisa juga jadi alat kontrol. Oke, kita lompat maju ya ke era di mana dasar-dasar polisi modern mulai kebentuk. Di sini nih, idenya mulai berubah. Dari yang tadinya tugasnya serabutan, sekarang jadi sesuatu yang lebih terorganisir, lebih sistematis. Konsepnya menarik banget loh. Ini pada dasarnya kayak siskamling, tapi diresmiin. Jadi kalau ada satu orang di kampungmu bikin masalah ya, satu kampung bisa kena imbasnya. Jadi sistem ini benar-benar ngandelin tekanan sosial buat jaga ketertiban. Komunitas itu sendirilah yang jadi polisinya. Keren kan? Nah, dari sistem gotong royong tadi, akhirnya muncul satu figur otoritas lokal, namanya Sheriff. Tugas dia yaitu mastiin hukum ditegakkan di wilayahnya atau shire-nya. Dan, tebak apa? Dari sinilah kata sheriff yang kita kenal sekarang berasal. Jadi, gambar sheriff di film-film koboi itu, akarnya ternyata jauh lebih tua, dari Inggris abad pertengahan. Spanyol juga nggak mau ketinggalan. Mereka punya cara sendiri. Mereka bikin yang namanya Santa Hermanada. Gampangnya, bayangin aja nih kayak patroli jalan raya tapi versi abad pertengahan. Isinya para ksatria yang tugasnya jagain jalan biar para pedagang dan pelancong aman. Jadi intinya jelas ya, kebutuhan akan rasa aman itu bikin tiap daerah nemuin solusinya sendiri-sendiri yang unik. Dan disinilah titik baliknya, momen yang mengubah segalanya. Kutipan ini datang dari Sir Robert Peel, orang yang dianggap sebagai arsitek polisi modern di London. Idenya itu revolusioner banget pada masanya. Dia bilang, polisi itu bukan pasukan yang terpisah dari masyarakat. Bukan, polisi itu ya masyarakat itu sendiri yang kebetulan dibayar untuk fokus ngerjain tugas yang sebenarnya jadi kewajiban kita semua. Prinsip-prinsip ini benar-benar jadi game changer. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya cuma nunggu kejahatan terjadi terus bereaksi, sekarang tujuannya jadi mencegah kejahatan. Dan ini nih, ide bahwa polisi harus dapat kepercayaan publik, bukan maksa pakai kekuasaan, itu sebuah revolusi. Poin kuncinya, suksesnya polisi itu bukan diukur dari banyaknya orang yang ditangkap, tapi justru dari nggak adanya kejahatan. Nah, ini jadi dasar perdebatan soal polisi sampai sekarang loh. Oke, sekarang kita pindah benua. Kita lihat gimana model dari Eropa ini dibawa ke Amerika, terus diadaptasi dan diubah total. Di sana ceritanya berkembang jadi sesuatu yang, ya, sangat berbeda. Di Amerika ini sejarah kepolisiannya kayak punya dua cabang. Di wilayah utara, kota-kota kayak Boston dan New York itu ngikutin model Londonnya Peel. Tapi di selatan, ceritanya lain banget. Di sana, penegak hukum modern itu cikal bakalnya dari patroli budak, yang tujuannya ya buat ngawasin para budak, mencegah mereka kabur atau berontak. Dua fondasi yang bertolak belakang ini penting banget buat kita pahami karena ini bantu ngejelasin kenapa perdebatan soal peran polisi di Amerika itu bisa begitu rumit sampai sekarang. Masuk abad ke-20, wah, teknologi bener-bener ngubah semuanya. Tiba-tiba ada mobil yang bikin polisi bisa datang ke lokasi lebih cepat, terus ada radio dua arah, jadi petugas di lapangan bisa saling koordinasi. Lalu muncul orang-orang kayak August Vollmer yang bawa sains ke dunia kepolisian. Dia ngenalin hal-hal kayak sidik jari, forensik, analisis lab. Di titik inilah kerjaan polisi mulai bergeser jadi profesi yang lebih ilmiah.
Oke, sekarang kita tarik semua benang merah sejarah ini ke zaman kita sekarang. Gimana sih perjalanan panjang tadi akhirnya ngebentuk polisi yang kita lihat hari ini? Lengkap dengan semua filosofi dan juga perdebatan panas yang ngikutinnya. Di zaman modern ini ada dua filosofi besar yang seringkali kayak bersaing gitu. Pertama, community policing atau polisi masyarakat. Ini akarnya balik lagi ke idenya Sir Robert Peel tadi. Polisi itu bagian dari masyarakat, kerja bareng masyarakat. Nah, di sisi lain ada teori broken windows atau jendela pecah. Teorinya bilang kalau mau mencegah kejahatan besar, ya harus beresin dulu pelanggaran-pelanggaran kecil. Jadi intinya, yang satu fokus bangun hubungan, yang satu lagi fokus ke penegakan aturan yang super ketat. Ada juga fenomena lain di era modern ini yang sering disebut militarisasi. Maksudnya apa? Jadi lewat program pemerintah, Departemen Kepolisian lokal itu bisa dapat peralatan-peralatan bekas militer. Nah, ini tentu aja jadi perdebatan besar. Perlu nggak sih alat-alat kayak gitu? Terus apa dampaknya ke hubungan antara polisi sama warga yang seharusnya mereka layani? Semua rentetan sejarah ini akhirnya ngebawa kita ke perdebatan-perdebatan panas hari ini. Kita dengar isu soal kekerasan polisi, soal racial profiling, soal korupsi, dan soal akuntabilitas. Makanya muncul tuntutan kuat untuk reformasi. Ada yang minta pelatihan deeskalasi, ada juga yang menuntut perubahan sistem yang lebih mendasar. Dan ini bukan cuma di satu negara, ini jadi percakapan global yang terus-menerus terjadi. Jadi, kalau kita lihat lagi perjalanannya, dari patroli babun di Mesir kuno sampai tim SWAT dan drone pengintai hari ini, jelas banget kan kalau ide tentang polisi itu nggak pernah diam di tempat. Dia selalu berubah, selalu berevolusi, ngikutin perkembangan masyarakat dan teknologinya. Nah, ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Bakal kayak gimana wujud polisi di masa depan? Dan yang mungkin lebih penting lagi, peran seperti apa sih yang seharusnya dan yang kita inginkan mereka mainkan di tengah-tengah kita?